Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Skarmayang Adelia Putri dari Prodi Sastra Inggris. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi paket 9 tentang metode studi hadis, khususnya subbab kajian sirah Nabi. Pada materi ini, kita akan membahas bagaimana sirah Nabi digunakan dalam studi hadis, apa saja keterbatasan pendekatan sejarah, dan bagaimana teori model membantu kita memahami Nabi Muhammad SAW secara lebih utuh. Yang pertama, pengantar hadis dan sirah Nabi. Sebelum masuk ke pembahasan utama, mari kita memahami terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan hadis. Secara bahasa, hadis berarti sesuatu yang baru atau berita yang disampaikan dari seseorang kepada orang lain. Sedangkan secara istilah, hadis adalah segala ucapan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah SAW. Dalam mempelajari hadis, kita tidak bisa memisahkannya dari kehidupan Nabi Muhammad SAW. Hal ini karena banyak hadis muncul dalam situasi dan peristiwa tertentu yang dialami oleh beliau. Karena itu, muncullah kajian yang dikenal sebagai sirah Nabi. Sirah Nabi adalah kajian tentang perjalanan hidup Rasulullah SAW, mulai dari masa sebelum kenabian, masa dakwah, hingga masa beliau menjadi pemimpin umat Islam. Dengan mempelajari sirah Nabi, kita dapat memahami latar belakang suatu hadis, kondisi saat hadis itu disampaikan, serta pesan yang ingin disampaikan Rasulullah SAW kepada umatnya. Selain membantu memahami hadis, sirah Nabi juga memberikan gambaran tentang bagaimana Rasulullah SAW menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan. Misalnya dalam berdakwah, memimpin masyarakat, menyelesaikan konflik, hingga membangun hubungan sosial dengan berbagai kelompok. Karena itu, sirah Nabi tidak hanya berisi cerita sejarah, tetapi juga menjadi sumber pembelajaran bagi umat Islam dalam mempelajari kehidupan sehari-hari. Jadi, sirah Nabi dan hadis memiliki hubungan yang sangat erat dan saling melengkapi. Yang kedua, yakni keterbatasan pendekatan sejarah. Dalam kajian sirah Nabi, pendekatan yang paling sering digunakan adalah pendekatan sejarah. Melalui pendekatan ini, kita mempelajari berbagai peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Nabi berdasarkan sumber-sumber sejarah yang tersedia. Dalam kajian sirah Nabi, Rasulullah SAW tidak hanya dipandang sebagai tokoh sejarah, namun juga sebagai teladan bagi umat Islam. Dalam materi ini kita mengenal istilah low tradition dan high tradition. Low tradition sendiri merujuk pada kebiasaan sehari-hari Nabi sebagai manusia biasa, sedangkan high tradition merujuk pada keteladanan beliau sebagai uswah hasanah atau teladan yang patut diikuti oleh umat Islam. Namun, muncul pertanyaan penting, apakah pendekatan sejarah saja sudah cukup untuk memahami Nabi Muhammad SAW secara utuh? Jawabannya adalah belum sepenuhnya cukup. Pertama, jarak waktu antara masa hidup Nabi dan masa sekarang sangat panjang. Kedua, data sejarah yang tersedia tidak selalu lengkap, terutama mengenai masa awal kehidupan beliau. Ketiga, pendekatan sejarah umumnya hanya menjelaskan apa yang terjadi. Namun, pendekatan ini belum tentu mampu menjelaskan makna, hikmah, dan nilai yang dapat diambil dari suatu peristiwa. Sebagai contoh, ketika kita membaca suatu peristiwa dalam sejarah Nabi, kita mungkin mengetahui kapan peristiwa itu terjadi dan siapa saja yang terlibat. Namun, kita belum tentu memahami mengapa Nabi Muhammad mengambil keputusan tersebut atau nilai apa yang ingin beliau ajarkan melalui tindakan tersebut. Disinilah keterbatasan pendekatan sejarah mulai terlihat. Karena itulah pendekatan sejarah perlu dilengkapi dengan pendekatan lain. Selanjutnya yakni teori model sebagai solusi. Pendekatan yang digunakan untuk melengkapi keterbatasan tersebut adalah teori model. Konsep model awalnya berasal dari ilmu matematika dan logika, kemudian berkembang ke berbagai bidang ilmu termasuk studi agama. Dalam konteks Islam, model dapat dipahami sebagai contoh atau teladan. Melalui teori model, Nabi Muhammad SAW tidak hanya dipelajari sebagai tokoh yang hidup di masa lalu,
tetapi juga sebagai teladan yang nilai, ajaran, dan sikapnya masih relevan untuk diterapkan hingga saat ini. Salah satu sumber penting dalam pendekatan ini adalah kitab Al-Sirah Al-Nabawiyah yang memuat berbagai kisah dan perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jika pendekatan sejarah membantu kita mengetahui apa yang terjadi, maka teori model membantu kita memahami pelajaran, nilai, dan keteladanan yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, pemahaman kita terhadap Nabi Muhammad SAW menjadi lebih lengkap dan bermakna. Melalui teori model, umat Islam tidak hanya mempelajari masa lalu, tetapi juga berusaha mengambil pelajaran yang masih relevan untuk kehidupan masa kini. Oleh karena itu, teori model menjadikan sirah Nabi bukan sekedar bahan bacaan sejarah, melainkan sumber inspirasi dan pedoman dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Selanjutnya yakni dua bentuk model agama. Dalam teori model terdapat dua bentuk utama. Yang pertama adalah experiential models atau model pengalaman. Model ini berkaitan dengan pengalaman keagamaan yang sangat dirasakan secara pribadi, seperti rasa khusyuk saat sholat, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ketenangan ketika membaca Al-Quran. Yang kedua adalah expressive models atau model ekspresi. Model ini berkaitan dengan bagaimana ajaran agama diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari seperti perilaku, aturan, tradisi, dan praktik keagamaan yang dapat diamati oleh masyarakat. Sebagai contoh, ketika seseorang merasa tenang setelah berdoa atau merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal tersebut termasuk experiential models. Sementara itu, ketika seseorang menunjukkan sikap jujur, amanah, bertanggung jawab, dan peduli kepada sesama sebagai bentuk pengamalan ajaran Islam, hal tersebut termasuk expressive models. Kedua bentuk model ini saling melengkapi. Yang satu berkaitan dengan pengalaman batin seseorang, sedangkan yang lain berkaitan dengan penerapan ajaran agama dalam kehidupan sosial. Keduanya dapat ditemukan dalam kehidupan keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya yakni contoh penerapan. Sebagai contoh, kita dapat melihat bagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyelesaikan konflik antara kaum Ansor dan kelompok Quraisy yang masuk Islam. Dalam sirah Nabawiyah diceritakan bahwa sempat muncul ketidakpuasan di kalangan kaum Ansor terhadap keputusan Nabi dalam pembagian hadiah kepada beberapa kelompok. Nabi kemudian mengumpulkan kaum Ansor dan menjelaskan alasan dibalik keputusan tersebut dengan pendekatan yang menyentuh sisi emosional dan spiritual mereka. Beliau tidak hanya menyelesaikan masalah melalui pendekatan politik, tetapi juga melalui pendekatan yang penuh kebijaksanaan dan empati. Akhirnya, kaum Ansor menerima penjelasan tersebut dan merasa puas dengan keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari peristiwa ini, kita tidak hanya mengetahui fakta sejarah, tetapi juga belajar tentang kepemimpinan, komunikasi yang baik, kebijaksanaan, dan cara menyelesaikan konflik. Inilah nilai yang dapat dipahami melalui teori model. Dari contoh tersebut, kita dapat melihat bahwa keberhasilan Nabi dalam memimpin umat tidak hanya didasarkan pada kekuasaan atau aturan, tetapi juga pada kemampuan beliau memahami kondisi masyarakat dan menyentuh hati mereka. Nilai-nilai seperti empati, kebijaksanaan, kepemimpinan, dan kemampuan berkomunikasi inilah yang membuat keteladanan Nabi tetap relevan hingga sekarang. Dari pembahasan yang telah saya sampaikan dapat disimpulkan 3 hal penting. Yang pertama, pendekatan sejarah penting untuk mempelajari kehidupan Nabi Muhammad SAW, tetapi memiliki berbagai keterbatasan. Kedua, teori model membantu kita memahami Nabi Muhammad SAW sebagai uswah hasanah atau teladan ideal yang dapat dijadikan pedoman sepanjang zaman. Yang terakhir yakni pemahaman yang lebih utuh tentang Nabi dapat diperoleh dengan menggabungkan pendekatan sejarah dan teori model. Sejarah memberikan fakta, sedangkan teori model membantu kita memahami makna dan nilai di balik fakta tersebut.
Dengan demikian, kajian sirah Nabi tidak hanya mengajak kita mengetahui perjalanan hidup Rasulullah SAW, tetapi juga memahami nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kajian ini, kita belajar bahwa keteladanan Nabi bukan hanya untuk dipahami sebagai bagian dari sejarah, tetapi juga untuk dijadikan pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan pada masa sekarang. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.